34 km jaraknya dari rumah dan makan waktu kurang lebih 1 jam lebih ya. Akhirnya sampai juga nih sob gue di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua sobat traveling dimanapun berada. Jadi pada video kali ini kita akan coba salah satu bus legendaris asal Tangerang ya, yaitu bis Arimbi Jaya Agung nih sob. Dan ini adalah perjalanan perdana. Mudah-mudahan bisa dapat unit eksklusif ya, yaitu Skyliner R22 yang tujuan ke Bandung nih sob. Dan ternyata disinilah jajaran bus Arimbi terparkir dengan rapi. Namun sayang sekali gua nggak ngeliat Skyliner R22 yang tujuan ke Bandung nih sob. Jadi kayaknya kita bakalan naik ke unit yang biasa ya untuk ke sana. Jadi bus Arimbi ini adalah salah satu bus yang paling senior ya, yang melayani trayek dari Jakarta ke kota Bandung nih sob. Selama ini gua ke Bandung hanya naik Prima Jasa terus ya, karena memang di daerah Jakarta Selatan adanya cuma itu ya. Dan untuk naik Arimbi kita nggak punya pilihan selain harus ke terminal Kalideres ini nih sob. Jaraknya lumayan cukup jauh ya, 34 kilo, dan tadi udah 1 jam lebih untuk kesini. Dan inilah unit yang bakalan kita naikin, Jetbus 3 ya. Nggak tahu ini Jetbus 3 asli atau rebody ya. Nggak apa-apa. Oke, kita langsung masuk ya, karena bis mau diberangkatkan nih sob. Nanti kita sama-sama cari tahu gimana servisnya pada review perjalanan ke Bandung kali ini. Inilah interior dari bus Arimbi kelas eksekutif. Di sini adalah louver AC ya. Dan ini adalah fasilitas selanjutnya, yaitu audio video dalam keadaan off ya. Dan ini adalah toilet yang disandingkan dengan smoking room di sebelah kanannya nih sob. Dan ini adalah konfigurasi kursi 22 ya pada bus kelas eksekutif ini. Kursinya lumayan cukup nyaman ya. Ada sandaran leher atau kepala seperti itu, juga ada armrest, dan cukup lega juga ya. Jarak kaki dengan kursi di depannya itu lumayan lapang. Dan ini gue duduk paling depan. Tarifnya segini ya sob, Rp90.000. Beda Rp5.000 dari bis Prima Jasa yang biasa gua naikin. Kalau Prima Jasa kan Rp85.000 ya, itu berangkat dari Ciputat. Dan ini asli desain tiketnya sangat-sangat klasik nih dari dulu, terus seperti ini aja nih. Mantap mantap. Asik, kita ternyata mampir dulu nih sob ke kantor pusatnya bus Arimbi ya. Dan di sana ada Pak Anton Prianto, beliau adalah orang nomor 1 owner dari bus Arimbi Jaya Agung. Saat ini usia beliau genap 80 tahun tuh sob. Jadi beginilah suasana kantor pusat bus Arimbi Jaya Agung ya. Tadi di sana kita sempat melihat Pak Anton Prianto ya, lagi santai ngopi. Beliau telah memimpin perusahaan otobus ini sejak tahun 1969 sob. Asli legendaris banget kan. Mantap mantap.
Tadi kita take off dari Terminal Kalideres itu sekitar jam 10 pagi ya sob. Kemudian jalan pelan-pelan karena macet, akhirnya baru tiba di kantor pusat bus Arimbi ini 1 jam kemudian, yaitu jam 11. Dan bisnya harus ngetem lagi selama 30 menit, akhirnya jam setengah 12 siang baru berangkat ke Bandung nih sob. Kita nggak tahu sampai di Bandung jam berapa ya, ini kayaknya bakalan lama. Dan nanti di depan akan ada fenomena-fenomena menarik apa, kita akan coba cari tahu pada perjalanan dengan armada bus Arimbi Jaya Agung kali ini nih sob. Kita akan masuk Tomang ya. Ini adalah daerah Tomang, dan menariknya kalau kita naik bus Arimbi ini, karena rutenya itu masuk jalan tol yang membelah kota Jakarta ya, maka otomatis kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang cukup menarik, yaitu gedung-gedung perkantoran atau gedung-gedung pencakar langit ya, yang bisa kita nikmati sepanjang perjalanan mulai dari Tomang ini sampai nanti menuju ke tol Jakarta Cikampek nih sob. Jadi buat teman-teman semua, selamat menikmati perjalanan dengan bus Arimbi Jaya Agung kali ini. Mantap teman-teman.
Wah, mantap nih sob. Dari pertama masuk tol, bis ini berani ngebut ya. Driver berani tancap gas dan ini nyaris 100 km per jam, dikit lagi. Dan kadang jarak antara bis ini dengan kendaraan di depannya itu cuma beberapa meter doang gitu. Dan kali ini belum kiri, tancap gas habis, jos nih, terbayar sudah ya. Tadi beberapa waktu di belakang bis ini banyak ngetemnya, bahkan sempat beberapa kali ya untuk keluar di daerah Kebun Jeruk untuk ngetem sebentar. Dan di sana akhirnya banyak ya pedagang asongan masuk ya untuk menjajakan barang-barang dagangannya. Terus juga ada pengamen-pengamen juga, sekitar ada lah 15 menitan tadi itu. Jadi cukup membuang waktu juga ya dengan ngetem di sana itu tadi. Dan kini terbayar, driver langsung jos ngebut di jalan tol ini. Mudah-mudahan nggak kelamaan jalan ya, dan cepat sampai ke tujuan dengan selamat.
Setelah melewati 2 jam setengah perjalanan ya, sekarang posisi jam berapa nih? Jam 2 lewat 40 menit. Bis Arimbi memasuki rest area 72A ya teman-teman. Dan ini nampaknya akan ada pemeriksaan nih di sini nih. Karena rata-rata bis akap jarak menengah seperti ini kerap ada pengecekan ya. Bis Prima Jasa begitu, atau bis MGI pun juga ada pengecekan, dan ini kayaknya bis Arimbi juga bakalan ada pengecekan ya. Kita lihat sama-sama ya. Oke, di depan ada bus Jambi ya, bis Pastar ya teman-teman. Benar kan tuh, ada salah satu krunya ya. Oke teman-teman, saatnya kita rating bis ini sama-sama ya. Dan ini dengan aplikasi otomatis Excel yang saya buat ya. Di sini saya buat beberapa parameter sebagaimana biasa, yang mana ketika saya input angkanya, di situ akan muncul otomatis tanda bintang, yang nanti di bawahnya akan dirangkum menjadi sebuah angka dan menunjukkan nilai rating ya, seperti itu. Dan yang pertama kita bahas adalah masalah kenyamanan kursi ya teman-teman. Kursinya itu cukup nyaman ya. Kursinya lapang, untuk area kaki bisa disetel juga reclining seatnya, dan ada sandaran untuk bagian kepala atau leher. Mantap teman-teman, bintang 5. Kemudian kebersihan interior ataupun eksterior bis ini juga oke punya ya, bintang 5 lagi. Selanjutnya mengenai fasilitas atau fungsi fasilitas ya, semuanya berfungsi ya. Mulai dari AC, kemudian bagasi, toilet dan lain-lainnya, nggak ada yang nggak berfungsi. Dan selanjutnya mengenai pelayanan kru juga ya bolehlah, bintang 5 lagi. Selanjutnya mengenai fenomena keamanan berkendara ya, ini tadi sempat ngebut banget dan agak tipis gitu jaga jaraknya antara kendaraan di depan. Kemudian masalah mematuhi rambu ya, bintangnya 3 aja karena kerap naik turunkan penumpang dan berhenti di bahu jalan tuh teman-teman. Selanjutnya mengenai tarif dan waktu tempuh, ini kayaknya oke punya ya, tarifnya murah dan ya waktu tempuhnya ya memang mungkin segitu ya kalau dari Jakarta Barat ya, 5 jam lebih. Dan yang terakhir masalah ini ya, ketertiban, itu ada pengamen asongan ya, mau nggak mau bintangnya segitu aja tuh. Jadi kesimpulannya naik bis Arimbi ini bintang 4 ya, mantap teman-teman. Terminal habis.
Kita masuk ke terminal dulu nih teman-teman, dan gue bakalan cari musola dulu ya buat sholat jamak qashar. Dan ini posisi ada di area parkir bis Arimbi ya. Ini area parkir bus Arimbi, dan inilah armada yang barusan kita naiki dengan nomor lambung 0878 ya, Jetbus 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya sampai juga perjalanan yang melelahkan ya, dari Jakarta Barat ke kota Bandung ini ya. Jadi tadi total menghabiskan waktu itu selama kurang lebih 5 jam ya. Jadi tadi bis itu berangkat sekitar jam setengah 12 ya. Terus sampai di Bandung hampir jam setengah 5 tadi. Sampai terminal lebih panjang hampir setengah 5, dan saya langsung bergegas ya mencari masjid untuk menjamak dan qashar salat zuhur dan asar. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah ada di dalam bis Damri ya. Damrinya ber-AC nih, dingin banget AC-nya. Ini Damri yang tujuan lebih panjang ke Cibiru nih sob. Dan terlaksana sudah ya keinginan saya untuk mencoba bis Arimbi, seperti apa servis yang diberikan, dan ternyata seperti itu. Kurang lebihnya nggak jauh beda sama bis Prima Jasa ya. Dan di sini saya garis bawahin kebiasaan bis ini yang kerap menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol. Memang sejarahnya ya, dari tol Cipularang itu belum dibangun, memang bis Arimbi dan juga bus Prima Jasa itu rutenya rute dalam kota Purwakarta ya. Dan itu memang penumpang itu kerap turun di sekitar kota tersebut gitu. Nah, otomatis setelah bis lewat tol, mau nggak mau penumpangnya turun di tol seperti itu. Tapi setidaknya ini kan nggak boleh ya melanggar peraturan gitu. Setidaknya cukup tahu ternyata kualitas pelayanannya nggak jauh beda ya sama bus Prima Jasa. Dan tadi teman-teman sudah sama-sama lihat perolehan rating dari bis Arimbi yang saya naiki. Dan penasaran bagaimana pelayanannya sudah terobati ya, sudah cukup tahu ternyata seperti itu. Dan sebetulnya sayang banget sob ya, di awal tuh niatnya gue dapet bis yang tipe Skyliner R22 ya, cuma bisnya itu nggak ada ya. Tadi sempat nanya ke kru, ternyata Skyliner R22 dialihkan fungsi untuk ke Jawa tuh. Ya mungkin karena musim liburan ya, mungkin dijadikan armada tambahan seperti itu. Akhirnya terpaksa ya, saya dapat bis ya, bis yang biasa ya, yang tadi teman-teman lihat seperti itu bisnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pelayanan bis Arimbi tujuan Kalideres Bandung. Pelayanannya ya samalah seperti Prima Jasa, tarifnya 90.000. Fasilitasnya berfungsi semua ya,
kursinya empuk, bisa disetel, reclining seatnya, terus bagasi juga berfungsi, AC-nya juga sangat-sangat dingin, dan tadi minusnya supirnya sepanjang jalan tuh ngerokok sob. Mestinya nggak boleh ya, mestinya nggak boleh. Dan sebetulnya maklum nggak maklum ya, dia merokok tuh tadi saya sempat merhatiin dia agak-agak ngantuk. Mungkin untuk mengalihkan ngantuknya itu dia nyebat terus ya sepanjang perjalanan. Ya harusnya bisa diganti ya dengan cara makan permen atau cemilan seperti itu. Daripada harus melanggar suatu aturan dan mengganggu kenyamanan penumpang ya. Oke, eh saya kira sampai sini dulu video tentang review bis Arimbi Jakarta Bandung yang bisa saya suguhkan buat teman-teman. Semoga bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa bis tersebut ya. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Kita nggak tahu nih, kita akan coba review bis apa lagi ke depannya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi rezeki, dan kita bisa review bis akap yang lainnya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Makasih buat semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.